Halo semua, balik lagi di channel Randy Botan. Ini dia part selanjutnya dari episode yang kemarin yang ngebahas tentang hari Rabu dan kali ini saya live trading. Pertimbangan apa saja yang saya ambil sehingga saya open posisi di harga tersebut. Ini dia penjelasannya. Iya teman-teman semua, saya mau rekap dulu bagaimana tradingan saya di 2 hari ini, yaitu hari Rabu dan hari Kamis di tanggal merah ya. Oke, walaupun tanggal merah pasar market itu tidak tutup, jadi tetap dari Senin jam 4 pagi sampai hari Jumat jam 3, bukan Jumat ya, berarti hari Sabtunya ya, jam 3 malam. Karena market ini kan dibuka secara dunia ya. Jadi apabila market di sini tutup, maka di market Eropa buka, market Jepangnya juga ada. Sekarang saya jelasin dulu saya open posisinya bagaimana saja. Pertama, saya baru mulai open posisi di tanggal 25 Mei jam 14.30 di mana saya itu hampir seharian full nggak open posisi sama sekali dikarenakan pertama saya lagi sibuk banget soal kerjaan. Jadi akan sangat tidak baik apabila saya melakukan trading di saat saya lagi sibuk-sibuknya dalam kerjaan. Jadi saya wait and see juga karena nggak ada pattern atau konfirmasi candle yang bisa untuk saya masuk. Kalau misalnya memang belum ada konfirmasi, biasanya saya nggak mau masuk karena belum yakin ya, dibanding kita berspekulasi dan kita malah tebak-menebak. Kita kan melakukan analisis, jadi harus benar-benar ada konfirmasinya baru kita masuk. Lalu di sini saya masuk pertama kali di hari Rabu itu dengan 0,02 lot. Di sini sell di sini 0,02 lot, profitnya dapat 8,7 dolar. Lumayan banget ya. Nyampe sini dan persis habis ini dia naik lagi. Sebenarnya kalau saya hold aja sampai ke bawah, wah ini lumayan panjang ya. Cuman balik lagi saya benar-benar menjaga money management saya karena modalnya masih sedikit sekali, masih sekitaran 80 dolar waktu di sini ya. Karena kalau misalnya risk saya yang saya pegang itu adalah maksimal dalam saya melakukan satu kali trading, mau open posisinya 0,01 atau 0,02, pokoknya minusnya maksimal adalah 10 dolar. Jadi kalau misalnya target lossnya misalnya dapatnya 30 pips untuk minus ya, maka saya cuma boleh tuh 0,03, artinya kan 9 dolaran saja gitu. Jadi bisa saya masuk 0,1 di sini, terus averaging lagi, beli lagi. Jadi seperti itu. Takutnya kalau misalnya saya diamin terlalu lama, nggak taunya harga keburu berbalik dan kena stop loss terus gitu. Kalau misalnya saya diamin sampai bawah sih sampai 120 pips ya ternyata ya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah di sini juga 0,02, jadi dapat 8 dolar. Nah terus saya sempat sell lagi sebenarnya di sini nih. Pas udah kena terus naik, sempat sell ada beberapa kali sellnya, tapi setiap saya sell sekarang saya udah mulai hati-hati ya, nggak langsung ngelihat harga wah kayaknya akan sell, akan turun langsung saya sell aja, enggak. Saya sekarang udah mulai melakukan namanya sell limit, dimana harganya sudah ke bawah. Kalau saya langsung ambil, kemungkinan dia kan akan koreksi dulu tuh ke atas. Nah, pada saat koreksi itu, saya baru melakukan sell limit. Jadi saya pending order sell limit, harganya ke atas, ngejemput dia punya sell baru ke bawah lagi. Sehingga range stop loss saya akan lebih kecil. Jadi saya bisa buka lot yang lebih besar, yang untuk mempertimbangkan kalau misalnya dapat profitnya juga jadi lebih besar. Dibanding saya langsung sell, estimasi risk dari pips stop loss saya kan jadi lebih gede, jadi lotnya juga jadi lebih kecil gitu. Ya kalau misalnya nih saya langsung, ini kan udah bergerak nih di sini ya, udah nyampe sini. Nah terus saya langsung sell limit di sini ya. Kalau misalnya kita lihat dari sini ke sini, misalnya harga udah di sini nih, saya sell limit di sini. Kan lumayan ya, ada 30 pips. Tapi kalau misalnya saya nggak pakai sell limit, saya langsung sell di sini, nggak taunya harganya naik ke atas, kan sayang banget. Harusnya kan stop loss saya nyampe sini, akhirnya kalau nggak pakai sell limit di sini ada 20 pips. Di sini kalau tanpa sell limit jadi 50 pips. Tuh kan jadinya sayang banget. Ini untuk balik lagi ya, untuk pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko itu sangat penting sehingga money management kita akan terus berkembang ya saldonya ya. Ternyata nggak dapat, harga udah keburu running duluan ke bawah. Ya udah akhirnya digeser-geser pun nggak dapet, ya udah nggak apa-apa. Tetap tenang aja, tetap nggak usah khawatir kehilangan momen di sini, pasti akan ada momen-momen berikutnya.
Lalu pada saat sudah di bawah, saya merasa ini akan menjadi titik reversalnya, pembalikannya ya. Karena kalau misalnya saya masuk di H4, oke, di H4, wah agak nggak jelas ya. Nanti deh saya jelasin ya yang masalah kenapa bisa reversal. Pokoknya saya merasa kalau di sini tuh udah jadi harga paling bottomnya, dia harus koreksi dulu sebelum melanjutin penurunannya ya. Nah, akhirnya saya di harga udah mulai naik di sini, saya mulai taruh lagi sell limit. Sell limit di sini, harganya udah keburu ke atas lagi, gagal lagi sell limitnya. Terus pas udah nyampe di candle ini, saya melakukan buy limit lagi ya, buy limit untuk harganya ke atas. Ternyata harganya udah running lagi. Jadi sering banget sekarang buy limit saya gagal, nggak kena ya, nggak kejemput buy-nya. Jadi ya it's okay lah, karena kan saya mau dapat profit yang kemungkinan range loss-nya floating itu nggak terlalu besar karena gak deg-degan juga. Nah, akhirnya di sini mentok. Nah, kalau di sini saya nggak ambil posisi, saya diem aja karena di sini juga masih pagi ya, dari jam 2 malam. Nah, paginya juga hari Kamis ini pagi, kebetulan saya lagi nggak enak badan banget, jadi saya tidurnya agak panjang gitu. Terus pas udah mulai agak siangan, saya bangun, saya mulai lihat market. Nah, di sini saya mulai buy limit nih. Dia kembali lagi kena bottomnya. Saya yakin sebenarnya ini saya merasa akan menjadi double bottom ya. Ternyata enggak, karena tadi saya berpikir ini menjadi neckline-nya, ini jadi bottom keduanya, terus harga akan running ke atas. Ternyata enggak, dia membuat correction aja terus ke bawah lagi. Oke, nah di sini saya buy limit lagi, gagal lagi. Jadi berkali-kali saya gagal untuk melakukan open posisi ya. Minimal reason saya untuk bisa masuk ke candlenya itu atau ke open posisinya itu ternyata tepat semua. Beberapa sih mungkin nggak 100%, tapi 90% itu tepat. Itu udah bagus sekali. Dimana harga gold itu lagi respect banget sama namanya technical ya. Jadi alhamdulillah banget dengan pattern-pattern yang saya buat sebelum saya entry ternyata kena semua. Respect lah sama ilmu teknikalnya, jadi dia ngikutin. Jadi saya hampir jarang banget salah open posisi gitu. Nah, ternyata gagal, harga keburu running sampai ke atas sini. Tadi happy banget ya kalau misalnya dapet ya, karena cuma nyampe sini aja cuma 53 pips, tapi kan kalau 0,02 kan jadi $10 juga, lumayan. Tapi ternyata nggak dapet, jadi saya biarin. Terus akhirnya harga turun nih, wah udah mulai deket-deket nih. Saya mulai buy Nah, saya naikin akhirnya buy-nya di sini, nggak di bawah sini lagi. Tadi kan saya mau buy limitnya lebih bawah ya, minimal nyampe di dasar supportnya. Karena tadi saya di sini gagal, ya udah saya taruh lagi di 1845 lagi. Kena nih, cet. Nah, akhirnya mulai turun. Padahal buy, jadi sudah mulai floating loss tuh di sini nih. Nah, sempat naik happy. Naiknya itu sampai nggak nyampe 30 pips, malah abis itu drop turun dan persis banget, aduh tipis banget nih kena stop loss ya. Ini saya tinggal ternyata kena stop loss, capture and stop lossnya juga saya kirim di sini nih. Sayang banget di sini kena stop loss, padahal range-nya tuh sudah sesuai ya. Kenapa di sini saya stop lossnya cuma 40 pips, sedikit sekali, karena balik lagi saya cuma mau dia itu minusnya itu cuman di bawah $10. Kalau 0,02 dengan pips 40-an berarti kan cuma $8. Akhirnya benar loh saya $8 gitu, karena kalau misalnya sampai di atas $10 nanti nggak sesuai dengan risk management saya. Akhirnya close di sini. Nah, saya buy lagi nih tapi agak lebih rendah. Akhirnya saya buy di sini 0,01 naik, turun lagi, buy lagi di sini 0,02. Akhirnya sempat drop lagi, turunnya ke sini. Di sini saya buy lagi 0,01. Jadi total 0,04. Terus kalau kita lihat di sini di M15-nya, wah ini parah banget sih. Deg-degan abis di candle yang ini. Range-nya nih, lihat nih. Waduh, gede banget. Dengan satu candlenya aja tadi sampai 60 pips. Dimana saya lagi takut-takutnya tuh, karena lagi nggak enak badan, jadi emosi itu kadang-kadang nggak bisa dikontrol gitu, lebih ke arah deg-degan aja. Ini saya masuk di M5-nya nih. Pada saat udah mulai naik, udah hampir profit, udah mau nyampe targetnya, ternyata turun. Nyampe targetnya turun lagi, nggak nyampe. Aduh, yang di sini nih saya udah mau mengambil banget nih, nggak sempet, tiba-tiba ada candle gede, boom, ke bawah. Langsung saya buy lagi di sini 0,01. Akhirnya pada saat
udah nyampe di sini akhirnya 0,04 ternyata naik bener-bener, dan pada saat udah nyampe di sini langsung saya close semua. Ada rekamannya tadi ya, tadi sudah dilihat ya. Ternyata harganya tuh masih sampai 2 kali lipat ke atas. Coba aja 0,04 itu saya biarin sampai di hampir 100 pips nih. Wah, 100 pips dapatnya 40 dolar sih. Tapi akhirnya kita dapat di 16,6 dolar. Minimal ketutup 8 dolarnya dan lebih dari profitnya. Jadi total profit 2 hari ini udah lumayan banget. Kisaran total untungnya itu 20 dolaran ya. Dari saldo kita yang pertama kali saya masuk 71 dolar sekian, akhirnya di minggu pertama minus sampai 15 dolar lebih, sampai saldonya 50-an lebih, 60-an kurang ya. Sekarang kita balik, modal udah sampai di 90 dolar. Alhamdulillah sudah lebih dari 20 dolar. Artinya kenaikan dari saldo kita 25% lebih dalam 1 minggu saja. Bahkan ini belum tutup ya. Target saya di minggu yang kedua ini adalah sampai di 100-an dolar. Jadi nggak usah terlalu buru-buru banget, ambil open posisi yang gede lagi. Kalau udah lebih dari 100 dolar berarti kan besok hari Jumat saya akan open posisi lagi. Nggak tahu ya dapat momennya apa enggak, mudah-mudahan nyampe 100 dolar lebih. Di minggu ketiga baru kita kejar sampai ke 200 dolar. Ya alhamdulillah banget ya. Walaupun ini gede banget sih kenaikannya sebenarnya, kan kalau dalam investasi sebenarnya sebulan dapat 10% aja udah gede banget. Apalagi mau dalam 1 bulan naiknya 100%, itu sih sebenarnya gede banget. Tapi balik lagi nih, trading, namanya trading itu adalah melakukan investasi secara aktif ya, bukan pasif ya, karena benar-benar harus dilihatin, karena saya sifatnya trading bukan invest ya. Oke, kira-kira gitu penjelasannya open posisi 2 hari ini. Mudah-mudahan di kedepan harinya candle tetap respect terhadap teknikalnya, sehingga semua prediksi yang saya buat berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah diterapkan oleh banyak trader benar-benar bisa dilakuin, sehingga kita nggak salah open posisi ya. Oke, gitu aja. Thank you. Kira-kira seperti itu dulu penjelasannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap stay tune. Mudah-mudahan di hari Jumat ini saya menutup keuntungan saldo saya menjadi lebih dari 100 dolar. Sampai jumpa di video selanjutnya.